Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Di video ini saya akan melanjutkan tentang tutorial membuat website tanpa coding ya. Dan di sebelumnya kita sudah membahas tentang cara untuk memesan hosting dan domainnya. Nah, di berikut ini saya akan membagikan tentang cara untuk melakukan instalasi CMS-nya, yakni CMS WordPress. Jadi di video membuat website ini ya tanpa coding kita menggunakan CMS yang bernama WordPress. Nah, oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini saya asumsikan bahwa teman-teman itu sudah memiliki hosting dan domain yang sudah diorder ya, yang sudah diorder. Kemudian sudah teman-teman bisa mengakses cPanel-nya gitu. Untuk tutorial mengakses cPanel-nya nanti bisa teman-teman meminta bantuan pada pihak penyedia hostingnya. Oke, teman-teman langsung saja buka wordpress.org ya di tab baru. Mungkin untuk tutorial ini ada dua cara, yakni melakukan instalasi WordPress ini menggunakan Softaplus. Yang kedua, kita manual menggunakan wordpress.org. Oke, teman-teman masuk. Yang pertama kita bahas dulu untuk instalasi manual dulu, yakni menggunakan wordpress.org. Silahkan teman-teman masuk ke tabnya, ketikkan wordpress.org, kemudian teman-teman download. Nah, di download ini silahkan teman-teman klik sebentar. Nah, download WordPress 583. Kita tunggu, kita start download. Nah, kita tunggu sampai downloadnya selesai ya. Nah, sambil menunggu download ini silahkan nanti teman-teman masuk ke bagian file manager di sini gitu. Bisa teman-teman masuk ke cPanel-nya dulu yuk, kemudian masuk ke file manager. Nah, di file manager ini teman-teman pastikan masuk ke oke, di sini teman-teman sudah masuk ke file manajernya ya. Di sini teman-teman masuk seperti ini. Nanti teman-teman pilih public HTML yang di sebelah kiri sini. Ini cuma saya tutupi. Nah, download sudah selesai. Nah, ketika download sudah selesai dan juga masuk ke cPanel, teman-teman klik public HTML-nya yang di sebelah kiri sini ya. Nah, kemudian teman-teman klik upload. Nah, di upload ini silahkan select file dan pilih file yang tadi teman-teman download. Tadi WordPress, nah, WordPress 583. Kita open dan kita tunggu sampai uploadnya selesai. Nah, sambil menunggu upload ini selesai juga, teman-teman bisa masuk ke dashboard panel seperti ini. Kemudian teman-teman masuk ke SQL. Di SQL ini ada beberapa pilihan. Silakan teman-teman klik My SQL Database Wizard. Pilih, belikan namanya, misalkan contohnya Learn Step. Kita samakan saja agar tidak lupa Learn. Untuk passwordnya silahkan masukkan. Nah, jika sudah teman-teman create user, perlu diperhatikan bahwa teman-teman wajib mengingat username dan juga nama database yang tadi kita buat. Teman-teman catat saja ya untuk database dan ininya. Kemudian klik create user. Nah, akan muncul menu seperti ini. Teman-teman klik pada alt privilege. Setelah itu klik change. Nah, selesai. Database sudah berhasil dibuat. Oke, uploadnya sudah selesai. Sepertinya kita tunggu. Kita bisa refresh dulu. Belum terupload ya, kita tunggu saja sampai filenya ini terupload. Ini sudah 100%. Nah, sudah hijau berarti sudah terupload. Setelah itu teman-teman klik go back home. Nah, sudah masuk ke sini ya datanya ya. Nah, setelah itu teman-teman klik extract file. Ini masuk ke directory. Sebentar, ini saya keluarkan dulu ya. Kalau masuk seperti ini teman-teman klik seperti ini ya, masuk ke halaman ini. Teman-teman sudah ekstrak, kemudian masuk ke WordPress-nya, masuk ke WordPress-nya, kemudian teman-teman klik salah satu dan klik select all, kemudian pilih move. Nah, di move ini dibuang WordPress-nya. Setelah itu move file. Nah, sudah berhasil ya dikeluarkan ke sini, masuk ke sini. Berikutnya silahkan coba teman-teman akses webnya.
Ini web saya, nama domainnya ya, teman-teman nanti mau coba mengaksesnya. Ini untuk saya menggunakan subdomain di cara ini. Nah, akan muncul WordPress satu configuration seperti ini. Silakan teman-teman pilih saja bahasa apa yang ingin digunakan. Di sini saya contoh menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian saya lanjutkan. Ya, akan muncul informasi seperti ini ya. Teman-teman klik ayo saja langsung. Kemudian untuk nama basis data yang tadi, ini fungsinya saya menyamakan nama basis data dengan usernya, jadi tinggal kita copy paste seperti ini. Nama penghuninya tadi saya sama. Untuk sandinya ini. Oke, kita klik kirim. Nah, ini ada muncul, oke sobat, berhasil instalasi ini WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Oke, jalankan pemasangan. Nah, seperti biasa di sini sobat atau teman-teman akan disuruh memberikan sedikit informasi tentang web yang akan teman-teman gunakan. Misalkan di sininya saya contohkan judul situs itu kayak misalkan minto.id gitu. Misalkan di sini kan saya menggunakan learnminto.id, maka saya gunakan saja learn. Nama penggunanya misalkan admin. Passwordnya silahkan teman-teman sesuaikan sendirilah ya. Kita coba belajar 1 2 3. Nah, untuk email masukkan saja terserah. Nah, kalau ingin web ini tidak bisa diindeks, tidak bisa dicari di Google, teman-teman centang ini. Tapi kalau ingin tetap bisa dicari di Google, jangan dicentang ya, langsung klik install WordPress saja. Nah, udah selesai nih, web WordPressnya sudah berhasil diinstal. Klik tombol blok masuk. Nah, sudah bisa terinstall. Kemudian kita masuk saja. Nah, di sini web kita bisa juga sudah mengaksesnya ya, sudah bisa diakses. Learn metode. Nah, di sini website sudah diinstal. Untuk konfigurasi nanti di sininya kita lanjut di tutorial berikutnya ya. Kita lanjut di cara kedua, yakni kita menginstal WordPress menggunakan Softaculous yang ada di cPanel. Nah, cara ini jauh lebih mudah ketimbang kita menggunakan instalasi manual seperti ini, karena dengan cara kedua ini teman-teman tanpa harus mendownload file wordpress.org-nya. Caranya silahkan masuk ke cPanel-nya ya, cPanel ke dashboard. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke Softaculous, ketikkan saja. Kalau chip hosting cPanel teman-teman ini mendukung Softaculous, maka akan muncul Softaculous seperti ini. Tapi kalau tidak mendukung, silahkan teman-teman coba hubungi penyedia hostingnya untuk menginstalkan Softaculous. Oke, kita oke kan, pilih. Nah, jika sudah ada terdapat banyak pilihan ya di sini, teman-teman klik install saja pada WordPress. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang sama seperti tadi, namun lebih mudah ya di sini ya. Misalkan nih di choose installation-nya ini mau HTTP ada www-nya atau enggak ada gitu. Kalau saya biasanya langsung HTTPS tanpa www. Oke, nah di domainnya saya tentu milih learnminto.id. Kemudian untuk indirectory itu kita kosongkan ya, karena kalau ada itu nanti halamannya akan muncul depan. Contohnya seperti ini. Kalau di indirectory kita isi wp gitu seperti ini, maka dia tidak akan muncul di halaman utama, tapi kita harus muncul ke atau masuk ke directory dulu, seperti contoh wp terus enter, nanti baru muncul. Tapi kalau ini tidak dihilangkan, maka langsung masuk ke halaman utama, maka lebih baik dihapus saja. Site name, isikan nama websitenya. Untuk sheet description-nya dimasukkan saja, misalkan mari kita belajar WordPress. Nah, jika sudah seperti biasa, username-nya, password-nya samakan saja tadi 223. Nah, untuk admin email bisa diisi terserah teman-teman. Untuk bahasanya kita cari Indonesia saja. Nah, jika sudah, bisa juga menginstal temanya ya. Nanti temanya bisa default seperti ini atau yang seperti ini.
Ini saya tema untuk urusan tema nanti kita install nanti. Yang penting ada di atas ini. Jika sudah, scroll ke bawah, klik install. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, di sini kan karena saya sudah ada ya, tadi sudah menginstal, maka ini muncul seperti ini gitu, muncul error seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak ada ya, nanti baru mengikuti cara kedua ini, tentu cara ini akan langsung selesai gitu. Tapi kalau ada ya akan muncul tulisan tadi. Ini cukup dicentang saja terus install. Di sini teman-teman tidak usah mengikuti keduanya, ikuti saja salah satu langkah pertama ini atau langkah yang kedua menginstal menggunakan Softaclose. Oke, instalasi sudah selesai. Di sini kita lihat coba. Nah, sudah bisa diakses ya. Ya, kita juga masuk ke adminnya. Nah, selesai untuk instalasi WordPress-nya. Berikutnya mungkin akan kita bahas untuk manajemen di dalam webnya, seperti menginstal tema, menginstal plugin, dan lain-lain. Oke, mungkin segitu dulu untuk tutorial menginstal WordPress-nya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih.